Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Kali ini saya menelusuri sejarah desa Randu Putih dari sisi budayanya ya, saudara. Jadi sisi budayanya itu semacam rembukan atau rapat bersama. Hormat Bapak Camat Ibu, Bapak Heri Yadi atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak PJ Kepala Desa beserta perangkat desa. Yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota dan segenap lembaga desa. Yang kami hormati para Ketua RT atau RW sedesa BPD dan teman-teman mahasiswa KKN UPN Surabaya. Dan tak lupa kami hormati Bapak Eko Rahman sebagai sejarawan desa. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara musyawarah desa dan launching website serta lambang desa Selasa 13 Juni 2023 di Desa Randu Putih. Salawat serta salam tak lupa kami sampaikan haribaan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia
Enggak militer Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya tidak kenal semua, jadi saya sebut Muspika Pak ya. Dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Randu Putih juga yang hadir semua, salam hormat dari saya. Kemudian saya melakukan penelitian sejarah pengumpulan data dari makam-makam kuno yang ada di Desa Randu Putih untuk melengkapi data sejarah yang sudah saya miliki tentang sejarah Desa Randu Putih. Karena Desa Randu Putih ini tercatat di dalam kitab Ageman. Kitab Ageman ini ternyata penulisnya berasal dari Desa Randu Putih. Penulisnya, jadi namanya itu Hyang Sindu Siwanata. Di masyarakat sini dikenal dengan Bujuk Sindu. Jadi saya lacak kemarin makamnya, tapi sayangnya makamnya sudah dirubah batu nisan 2 ya. Seharusnya cuma 1 batu nisannya, seperti tubuh. Di situ terlacak tahun bahwasanya Empu Sindu ini sudah berada di Desa Randu Putih itu pada tahun 1202. 1202 itu terlacak di dalam kitab yang ditulis oleh beliau. Kebetulan kitabnya ada di rumah, kitab kunonya ada di rumah ya. Rencananya mau direplika oleh Bapak Cari, replika, saya buatkan replikanya. Kemudian mulai banyak dihuni oleh masyarakat Desa Randu Putih ini itu antara tanggal 6 Desember tahun 1124 itu sudah mulai banyak orang berdatangan ke pesisir pantai yang kebetulan di sini ya. Kemudian setelah itu pada zaman Majapahit, pas pada kunjungan Prabu Hayam Wuruk ke Probolinggo saat ini ya, kalau dulu bernama Bangar, dan Desa Randu Putih ini berubah namanya menjadi atau memiliki nama Randu Putih itu mulai masa wali. Masa wali tahun 1406 masuk ke Probolinggo. Itu wali masuknya Islam pertama kali ke Probolinggo tahun 1406. Di situ sudah ada nama Randu Limo. Kemudian pada masa berikutnya, pada masa kolonial, baru dipecah menjadi 2, menjadi Randu Limo dan Randu Putih ya. Seperti itu pada masa kolonial. Dan mulai memiliki kepala desa, yaitu diangkat oleh masyarakat. Kalau dulu tidak ada pemilihan atau tidak ada pilkades ya, kalau dulu masyarakat mau ya sudah, itu sudah diangkat jadi kepala desa. Mulai awal Kerajaan Mataram masuk ke maksudnya wilayah ini masih dalam masuk ke wilayah Kerajaan Mataram Islam, itu mulai sudah ada kepala desa. Kemudian pada masa kolonial, saya lihat di dokumen kuno atau foto-foto kuno itu di depan, di dekat pertigaan Sinto ya, masuk wilayah Randu Putih maksudnya ya, pertigaan Sinto. Nah itu di situ ada stasiun kereta api Probolinggo Situbondo Bondowoso. Itu ada stasiun kereta api dan bekas relnya masih ada. Namun sekarang sudah tertutup semuanya. Foto-fotonya ada, foto kunonya ada, nanti di dalam buku. Soft kopinya perlu masih tambahan karena buku ini ini buku sejarah Desa Randu Putih. Di sini tercatat Randu Putih mulai tahun 1206. Itu ada apa? Sampai Randu Putih pada masa kemerdekaan atau perebutan kekuasaan Probolinggo antara masyarakat
Randu Putih dengan Belanda itu ada saksi sejarahnya, namanya Pak Di. Itu berasal dari Desa Randu Putih. Kebetulan beliau pernah menjabat Komandan Korabel Python, Pak. Beliau saksi sejarah, pejuang, dan saat ini masih sehat walaupun agak sedikit jalannya agak sedikit ya usia lah, faktor usia. Jadi buku ini masih mentah, jadi mungkin ada tokoh-tokoh masyarakat sini yang ada cerita lokal atau cerita masyarakat, bisa nanti ditulis dan akan disambungkan ke dalam buku sejarah Desa Randu Putih. Jadi di Desa Randu Putih ini pada masa kolonial dulu pernah dilewatin, pernah ada stasiun kereta api dan ada relnya. Juga di Dringu pada tahun 1825 itu pernah dirancang menjadi pelabuhan rempah-rempah, Pak, termasuk sampai ke Desa Randu Putih, pelabuhan terbesar dulu. Jadi tidak heran kalau Dringu sekarang itu sering dilanda banjir karena memang pesisir ya. Pantainya kalau dilihat dokumen kuno, pantainya itu sampai di jalan sekarang, jalan raya sekarang itu. Jadi diuruk oleh Belanda, kemudian hanya berbelok di Randu Putih. Itu semua pantai seperti pesisir di pusat ikan bakar itu dulu tidak ada di foto lamanya. Jadi gitu. Kemudian pada masa Jepang, Desa Randu Putih mulai ditata oleh Jepang sehingga memiliki kepala desa, memiliki RT, RW, itu mulai pada masa Jepang. Kalau masa kolonial masih kepala desa saja atau kepala dusun, kepala adat. Mulai pada zaman Jepang itu baru ada yang namanya kepala desa, RT, RW, dan keamanan, termasuk Hansip. Itu sudah ada dulu. Kemudian dari data-data yang saya teliti seperti dalam video, itu batu nisan berasal dari tahun 1500. Dan saya pesan kepada tokoh masyarakat sini, kalau mau memugar makam kuno, batu nisannya jangan dibuang. Jadi batu nisan yang baru taruh di belakangnya. Ini mudah untuk diteliti karena dibaca dari serat-serat batu nisannya itu berasal dari tahun 1500, berarti sudah ada masyarakat di sini. Karena tidak mungkin orang mati gelondong dewe. Kan kalau ya, pasti ada orang yang membantu. Jadi dari serat-serat batu nisannya itu saya baca tahun berapa dia ditancapkan di situ, itu terbaca. Kalau batu nisannya masih kuno, kalau batu nisannya baru tidak bisa terbaca. Dari situ akhirnya saya tambahkan ke dalam buku-buku tulis sejarah Desa Randu Putih. Jadi kalau bapaknya lebih jelasnya nanti kalau mau baca sejarahnya bisa menghubungi pemerintah desa atau Pak cari nanti soft copy atau dicetakkan ya. Itu saja dari saya, mempersingkat waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Eko Rahman atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada Bapak Jimri kasih pemerintahan Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung bareng-bareng ya, ibu-ibu, bapak-bapak. 3, 2, rem sekarang ya. 1, hitung tangannya ya.
Senyum, senyum Bapak. Masukan dari saya. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terakhir Pak, Desa Randu Putih itu 2018 hingga 2022 itu lokus stunting dari beberapa desa di Kabupaten Probolinggo. Lokus stunting itu bukan bagus Pak. Diistilahkan di Randu Putih itu banyak harga kerdilnya, katakanlah seperti itu. Alhamdulillah kemarin sudah ditetapkan di 2023 ini Randu Putih sudah 13% dan 2024 sudah lepas dari lokus stunting. Di tahun 2023 di tahun 2018 Desa Randu Putih desa berkembang sampai tahun 2021. 2022 Randu Putih desa maju. 2023 ini perlu diapresiasi, Randu Putih sudah menjadi desa mandiri. Sudah sah tapi Pak PJ belum tanda tangan. Embrionya sudah ada, tadi sudah digarap, tinggal tanda tangan saja. Desa mandiri itu Pak, sekabupaten itu tidak banyak, hanya 15 desa. Sekecamatan Dringu hanya Randu Putih saja dan desa mandiri. Apa keuntungannya desa mandiri? Bukan mandi sendiri, bukan Pak. Desa mandiri itu banyak keuntungannya. Bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, provinsi itu akan banyak mengalir. Kalau dulu desa tertinggal itu dirawat oleh negara. Sekarang desa tertinggal sudah ditinggal. Karena sudah 7 tahun dana desa diberikan kok masih tertinggal, kok masih berkembang. Jadi sudah ditinggal. Yang dirawat sekarang adalah desa mandiri. Di Probolinggo belum sampai 30, belum, dari 325 desa. Randu Putih sudah masuk sana. Itu sekedar informasi. Itu karena kerjanya sekarang kerja kita super tim. Sejak 2018 kita sudah bekerja. Kita tutup acara pada malam hari ini dengan berdoa bersama agar apa yang kita sampaikan atau kita peroleh malam hari ini bermanfaat. Untuk itu doa diserahkan untuk Bapak Sugianto. Sekali lagi untuk Bapak Sugianto doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima wa al-khatib lima sabaq
Nasal haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Salatan taftah lana biha abwaaba ridha taysir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Kami muliakan, itu tadi serangkaian acara musyawarah desa, launching website dan juga lambang desa. Untuk itu dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.